Ngeri-ngeri juga ya, Imam Al-Mahdi gak lama turun gitu ya. Ya, tapi tak qadarullah, apapun terjadi, hari ini kita berbuat sesuatu untuk kebaikan ya. Jadi, paham ya Bu ya? Jadi kalau Ibu berbuat baik, kebaikan itu nggak akan untuk orang lain, kembali diri kita sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Allah pasti tidak akan pernah salah menghitung. Oke. Sampai di sini clear ya tentang qada. Jadi terserah kepada Ibu. Kalau Ibu lebih cenderung kepada pendapat pertama, tidak ada qada kecuali uzur. Ya, yang ditinggal karena tertidur, karena tidak sengaja, karena masa genting dan sebagainya, dikodok setelah terlampaui waktunya. Dikodok. Jadi misalnya tadi seperti saya contohkan Rasulullah SAW ketika tertidur, ketika musim perang tadi ya. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, jumhur ulama mengatakan tetap harus dikodok. Berapa tahun yang ditinggal harus dikodok. Oke? Tapi ulama-ulama salaf termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cenderung memilih pendapat yang pertama. Jadi karena sholatnya sudah melampaui waktu, maka tidak ada lagi qada. Yang ada adalah tinggal bertaubat dan mengganti perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik, memperbanyak ibadah sunnah. Clear sampai di sini? Clear. Sekarang pertanyaan kedua. Ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, apakah pada bulan Ramadan ada sholat tahajud? Ada. Ya, sholat tarawihnya itu adalah ketika kita habis sholat isya bersama-sama. Tapi sholat tarawih sebenarnya kapan aja. Jadi pendapat yang pertama adalah sholat tahajud tetap didirikan. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu yaitu sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Tapi sholat tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina. Jadi sholat tahajud itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi ketika kamu sholat malam itu Allah mau angkat derajat kamu. Jadi berlaku sepanjang malam kita untuk tahajud. Tahajud nggak ada batas waktunya, nggak ada batas hitungannya. Berapa ibu mampu? Itu tahajud. Tapi kalau sholat tarawih, Nabi mengajarkan waktunya jumlah rakaatnya terbatas. Ya, terbatas yang dicontohkan Nabi. Riwayat dari Sayyidah Aisyah adalah 4-4-3. 4-4-3. Dan sholat tarawih boleh dikerjakan berjamaah, boleh sendiri-sendiri, gitu. Jadi sholat tarawih itu ketika berjamaah Nabi pernah melakukan, tapi tidak sepanjang bulan Ramadan, hanya di 3 malam, hanya di 3 malam. Setelah itu masyarakat muslim berduyun-duyun, makin ramai tuh masjid, makin penuh, mau sholat berjamaah, sholat tarawih bersama Rasulullah SAW. Tapi sampai malam ditunggu-tunggu sama Nabi, sama sahabat, sama kaum muslimin. Rasulullah tidak muncul ke masjid untuk mengimami. Maka kemudian Rasulullah SAW, saya khawatir kalau sholat itu terus Nabi imamin akan turun perintah menjadi wajib sehingga memberatkan umatnya. Ya. Jadi kedudukan sunnah, boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Oke. Jadi jumlahnya 11 rakaat. 4-4-3. Ya. Tapi sholat sunnah yang paling utama adalah masna. 2-2-2-2-2. Masna. 2-2-2. Oke? Nah, jadi 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian witir 3 rakaat. Nah, nanti di witir biasanya ada kunut. Nah, penjelasan kunut witir. Ada kunut di witir. Oke? Itu di bulan Ramadan. Apa sih nanti setelah kita udah sholat tarawih kan langsung ibu sholat witir. Jadi jangan sampai ibu berjamaah tarawihnya lalu witirnya di rumah. Jangan. Kalau imam melaksanakan witir di masjid, ibu ikuti sampai selesai. Jangan memutuskan imam. Mana? Apalagi kalau misalnya ibu di masjid, ini sholatnya ambilnya misalnya 20 rakaat. Nah, ibu ambil aja 8 misalnya. Nggak boleh. Ibu cari yang 8 aja, nggak usah cari yang 20. Kalau ibu rasa tak sanggup. Jadi ibu tidak boleh meninggalkan imam.
Ibu harus bersama imam. Kalau imamnya 23, maksudnya 20 tarawih 3 rakaatnya witir, ya ikut dari awal sampai akhir, sampai salam terakhir witir, baru meninggalkan masjid. Ini banyak sekali terjadi di masjid-masjid. Udah ya kayak di Mujahidin misalnya kan itu ya. Udah 8 rakaat karena dia mau tahajud, maka kemudian dia 8 rakaat pulang. Nah dia bilang, aku kan mau tahajud, mau witir lagi di rumah. Nggak boleh. Ibu nggak boleh meninggalkan imam. Barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam dari mulai takbir sampai akhir imam, maka dia akan dicatat sholat sepanjang malam. Mana? Jadi kalau ibu memutuskan, ibu nggak dapat pahala sholat sepanjang malam. Tinggal bijaknya kalau ibu ngerasa nggak mampu 20 rakaat, ambil yang 8 rakaat. Mana? Ya? Jadi boleh 8, boleh 20. Ya, oke? Nah, tahajud nanti ibu pulang, ibu kan udah witir. Nanti ibu tidur, mau sahur, ibu sholat lagi tahajud, sholat tahajud. Mau berapa terserah ibu, mau bengkak kakinya boleh. Ya kan? Saking lamanya berdiri, saking lamanya baca ayat sambil kita memurojaah hafalan, silakan. Sholat tahajud. Karena ingat, sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit bumi. Untuk apa? Ayo hadisnya. Satu apa Mbak Mel? Untuk mengampuni dosa umatnya. Siap. 2. Doa. Ketiga. Ketiga lupa. Ya yang lupanya satu apa ibu lengkapin? Ibu kalau doa itu artinya apa? Minta. Mengabulkan permintaan. Jadi ya abdi mingkat doa wa minal ijabah wa mingkas su'al wa minan nawal wa mingkal istighfar wa minal ghufron. Wahai abdiku, engkau yang berdoa, aku yang akan mengabulkan. Jadi mengabulkan doa. Wa minkas su'al wa minan nawal. Engkau yang meminta, aku yang akan memberi. Jadi akan diberi apa yang diminta. Yang ketiga, wa minkal istighfar wa minal ghufran. Engkau yang beristighfar, yang meminta ampun, aku yang akan mengampuni. Itu janji Allah di sepertiga malam. Maka waktu tahajud di sepertiga malam yang akhir paling afdol sebelum sahur. Oke? Nah kan ibu udah witir tadi, gak usah witir lagi. Jadi ada yang bilang, kan witir tuh penutup, kan udah ditutup, kan gak boleh sholat lagi. Gak ada aturan, karena Nabi setelah sholat dari masjid, Nabi masih sholat lagi dan tidak terhitung jumlahnya. Ya, gitu. Jadi boleh ya, walaupun ibu sudah witir. Saya ulangi sekali lagi.